nomor telepon cowok yang tadi itu berapa? Aduh, Mas Irfan. Ya, aku nggak punya. Ih, kamu tuh ya jangan bohong deh. Mana handphone kamu? Mana? Aku nggak ada. Ih, mana sih? Nggak ada, aku nggak punya. Ada. Mana sih? Aduh. Ada apa sih nih? Ini mah, si Murni, dia tuh mau celakain aku. Enggak mah, enggak bukan Sini, mah. sini, ikut. Udah, mana kamu ikut? Ikut. Masuk. Bukain dong. Ada apa sih ribut-ribut di depan toilet lagi? Anak kamu tuh sengaja mau celakain si Susi. Iya pak, dia tuh pengen celakain aku. Kamu memang keterlaluan ya. Berapa kali bapak bilang jangan bikin ulah. Pak bohong pak, ini salah paham pak. Salah paham gimana? Saya tuh lihat dengan mata kepala sendiri dia mau celakain Susi. Enggak. Yaudah, Pak bukain pak. Nggak kayak gini. Bapak. Murni, buka dulu pintunya. Aduh, main pipis lagi. Murni. Aduh, kok nggak ada suaranya ya? apa sih kamu teriak-teriak Susi? Ini nggak ada suaranya. Aku pengen pipis nih. Aduh. Ada apa lagi sih? Tumpah anak kamu. Untung anak kamu tuh. Murni! Ya, Murni! Bangun nak! Ya Allah, kamu kenapa nak? Pak, tahu nggak? Anak kamu ini tuh sering bikin ulah. Dia tuh selalu kepengen bunuh diri. Tahu nggak kamu? Biaya pemakaman itu mahal. Gimana juga Pak? Tetangga tuh pada gosipin kita tahu nggak? Ntar kita dibilang nggak benar lagi. Murni, kamu jangan bikin ulah lagi ya. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya. Yuk. Emosi saya ya itu selalu pengen bunuh diri, sempat udah sering kata keluarga saya tuh gantung diri, terus sampai disilet sini ada. Masih ada bekasnya. Ya. Terus sampai dicekek gitu. Sampai saya lompat dari motor, sini muka saya hancur sampai dijahit. Itu kamu nggak sadar? Hah? Ini dalam keadaan sadar atau enggak? Nggak sadar, tiba-tiba udah di rumah sakit dan saya kenapa gitu loh. Ayo Murni, ambillah benda itu untuk bunuh diri. Ambillah, ayo lakukanlah Murni. Jangan ragu-ragu. Enggak. Nggak mau. Ayo lakukanlah Murni. Jangan ragu-ragu. Dengan begitu, kamu akan tenang. Percuma kamu hidup. Kamu hanya akan menyusahkan keluargamu saja, Murni. Astagfirullahaladzim, Murni, kamu mau bunuh diri lagi? Bikin aku mati, Pak. Udah capek hidup kayak gini. Kamu nggak mikir ya? Ibu kamu di alam sana akan kecewa, tahu nggak Murni? Kalau kamu bunuh diri. Lagian Bapak nanti bisa ditanya-tanya sama polisi. Mungkin Bapak bisa dihukum. Kamu mau Bapak dihukum sama polisi? Udah, sekarang kamu tidur. Jangan berpikir macam-macam. Udah, kamu tidur. Bapak seperti yang udah gak sayang lagi sama aku. Bapak udah terpengaruh sama Ibu Tiri dan kakak tiri aku. Lebih baik aku pergi dari sini. Murni. Kamu kenapa? Kamu nangis
nangis kayak gitu? Aku anterin pulang. Justru aku lagi kabur dari rumah. Aku udah capek tinggal di rumah. Hidup aku selalu disiksa. Ya udah. Biar enak kita cari tempat ngobrol ya. Kamu ikut motor aku sekarang. Yuk. Murni, ini waktunya kamu untuk bunuh diri. Kamu akan lepas dari segala penderitaan. Dan kamu akan jadi lebih tenang. Pergilah ke jurang. Murni. Muri! Muri! Astagfirullahaladzim! Muri! Ngapain kamu? Bunuh diri? Ya aku mau bunuh diri. Aku udah capek hidup kayak gini. Istighfar. Enggak, aku mau bunuh diri. Aku mau mati. Lihat, kamu sekarang lagi luka-luka. Itu rumah sakit ya. Enggak. Kita harus berobat, Muri. Muri! Aduh, kemana sih ini Murni? Belum bikin sarapan, rumah berantakan. Aduh Ma, kalau sampai dia kabur gimana? Siapa nanti yang masak, nyuci, nyerika? Aduh, aku nggak mau kalau sampai tangan aku kasar. Udah, kamu tenang ya. Nggak akan. Tetap kita cari Murni. Cari Murni? Memangnya Murni kemana, Bu? Semalam tuh anak nggak tahu kemana. Sampai hari gini nggak pulang-pulang. Memangnya kalian udah cari di kamarnya? Udah nyari, Pak. Udah kemana-mana. Nggak ada anaknya. Assalamualaikum. Kayaknya ada suara orang tuh. Ada tamu? deh. Yuk. Cepat. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Waalaikumsalam. Murni. Malam-malam kabur. Sekarang datang-datang bawa laki-laki. Kamu habis ngapain, ah? Maaf Bu, Pak. Dengerin dulu Bu, kami nggak berbuat apa-apa Bu. Bener Bu. Semalam itu Murni kecelakaan dan langsung masuk rumah sakit, makanya jam segini baru pulang. Kamu gimana sih, Murni? Seharusnya kamu mau keluar rumah izin. Jadi tuh kita nggak ada yang cemas sama kamu. Ngerti nggak kamu? Ngajar. Kenapa sih? Si Murni itu nggak mati-mati. Ternyata alot juga ya nyawa lu. Terus sekarang bisa-bisanya lu berdua-duaan sama cowok lagi. Lihat aja. Gua nggak akan pernah bikin hidup lu bahagia. Ayo. Pekerjaan rumah masih banyak. Saya permisi. Mas, kok buru-buru banget sih? Saya harus buru-buru kerja. Aku juga ada keperluan, boleh nggak aku nebeng? Ya? Tapi kan aku lagi buru-buru. Ayo, katanya buru-buru. Mas, kok diam? Ayo, katanya buru-buru. Yuk. Iya. Ayo. Kenapa bang motornya? Nggak tahu. Mas, kok gini? Ya, Mas, kok berhenti? Mau gua kayaknya. Dulu deh, biar aku periksa. Kok bisa mogok sih? Nggak tahu, akhir-akhir ini suka mogok. Ya, terus gimana dong? Ya harus dibawa ke bengkel. Mau gimana lagi? Apa gua ojek aja ya? Hah? Naik ojek? Nggak mau. Aku temenin kamu ke bengkel aja ya. Biar kita senang bareng-bareng. Bang. Nanti ada di tempat saya. Ayo, saya bang. Wah, kok naik gojek? Ke bengkel itu pasti lama. Kamu tuh bakalan bete. Ya, kamu duluan aja ya. Nggak mau aku ah. Mbak, jadi naik ojek gak sih? Kalau misalkan jadi ya udah naik, lama banget sih. Iya bang, tuh. Niat mau deketin Irfan, malah ada aja gangguan. Pakai mogok lagi. Shit.
curiga kamu punya masalah kehidupan juga loh dengan hidup kamu yang berhubungan dengan pasangan juga ya. Karena gelombang frekuensinya yang sang kuntilanak mati bunuh diri gara-gara putus cinta. Mbak, pokoknya saya mau supaya nggak ada satupun laki-laki yang bisa deketi Murni. Sudah lama saya tempelkan kuntilanak pada perempuan itu untuk bisikan dia agar selalu ingin bunuh diri. Tunggu, Mbak. Itu aja nggak cukup. Saya mau pokoknya setiap laki-laki yang deketi Murni, mereka itu merasa jijik, Mbak. Dan males banget deh pokoknya deketin Murni. Bisa, Mbak? Ya. Kalau begitu, kamu sanggup? Iya, Mbak. Ngerti. Siap. Ini dia nih kuburannya. Gue tinggal cari kuburan perawan yang masih baru. Ayu binti Narto lahir 2003, wafat 2018. Umurnya baru 15 tahun. Pasti masih perawat. Jago. Kembalikan tanah kuburan saya. Jadi tepat di sini harus gua taburin tanah kuburan ini. Ampun. Ternyata benar kata Mbak Dukun itu. Kalau hantu itu akan berada tepat di mana tanah kuburannya berada. Assalamualaikum. Mas Irfan? Murninya ada? Murni nggak ada. Dia pergi dari pagi sampai sekarang juga belum pulang. Mendingan jalan-jalannya sama aku aja daripada sama Murni. Tapi saya udah janjian sama Murni. Murni, katanya kamu ada di rumah. Hantu! Murni! Murni! Kenapa sih kamu ngindar dari aku? Pergi! Fatin, tolong! 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 Murni, aku tuh gak nyakitin kamu. Kenapa sih? Siapa yang pengen tolong? Lepasin cewek ini. Dengerin dulu mas, saya nggak akan nyakitin cewek ini mas, saya cuma mau ngobrol. Alah, kalau ngobrol dia nggak minta tolong, ha? Jangan-jangan lu memperkosa lu ya? Hah? Enggak. Lapor polisi lu. Pergi dari sini lu. Misi mas. Ada-ada aja tuh orang. Yuk, jemput yuk. Bagus. Murni udah gak mau didekati lagi sama Irfan. Sampai kapanpun Murni gak akan bisa menikah lagi dengan laki-laki lain selain aku. Kamu mau melet cowok ya? Biar ngebet sama kamu. Iya mbah, saya mau minta tolong supaya laki-laki itu jadi benci ngeliat perempuan yang dia sukai dan berbalik kepada saya. Itu pekerjaan mudah. Asalkan, paham kan? Kalau itu gampang mbah, berapapun akan saya bayar. Sebentar. Bagaimana akad nikah bisa kita laksanakan sekarang? Murni, kamu udah siap kan? Murni, kamu cantik banget.
Nggak apa-apa mas, nggak perlu minta maaf. Susi, kamu cantik banget. Saudara Irfan, hijab kabulnya siap dilanjutkan? Iya Pak. Tapi sama dia Pak.